Terang aja lu. Kalau ditarget kaum globalis dan negara pendukung globalis, lu pastilah ditarget sama pejabat yang negaranya diokupansi sama globalis. Lu Westphalian sih, udah gitu lu terang-terangan lagi ambil posisi tersebut. Itu adalah kalimat dari guru besar filsafat kampus Kenamaan di Jawa Tengah ketika berkomentar tentang akun YouTube Bosman yang dibungkam. Ternyata alhamdulillah balik lagi dengan persyaratan yang ketat. Sahabat tahu apa itu Westphalian? Istilah bagi orang atau pemimpin yang mengambil aliran nasionalis seperti Bung Karno misalnya, tokoh di Indonesia. Westphalian itu muasal lahirnya sistem demokrasi. Westphalian anti monarki atau anti kerajaan atau elitis, di mana sampai sekarang kaum nasionalis memang anti elitis berkuasa mutlak atau anti segelintir manusia mengendalikan seluruh sisa manusia hajat hidupnya. Westphalia Treaty atau perjanjian Westphalia di sebuah tempat saat ini adalah wilayah Jerman di abad 17. Tahun 1648 perjanjian tersebut. Perjanjian ini adalah hasil kongres diplomatik besar sehingga menciptakan sistem tatanan politik baru di Eropa Tengah yang kelak disebut sebagai kedaulatan Westphalen. Sistem ini didasarkan pada konsep bernegara berdaulat yang tidak suka terhadap campur tangan pihak asing terhadap urusan dalam negeri suatu bangsa. Di sanalah muasal lahirnya istilah nation state atau negara bangsa. Sejak saat itu, monarki dunia mulai mengalami kemunduran hingga puncaknya terjadi Perang Dunia Pertama di mana Amerika merupakan negara Westphalian terbesar pada saat itu. Sejak akhir Perang Dunia Pertama hingga berakhirnya Perang Dingin 1989, ada 100 negara lahir yang kebanyakan bentuknya demokrasi nasionalis. Monarki dengan penguasaan elitis tidak tinggal diam. Ada 13 keluarga besar yang berbasis bisnis perlahan-lahan mulai menguasai dunia. Diawali sejak Perang Dunia Kedua yang menempel dengan Amerika. Mereka adalah globalis cabal seperti Rothschild, Oppenheimer, Rockefeller, Zucker, dan lain sebagainya. Lalu di tahun 1989 mereka menempel dengan Tiongkok, membuat baik Amerika maupun Tiongkok saat ini berafiliasi kepada globalis. Globalis itu monarki 2.0, anti nation state yang saat ini menguasai 99 data manusia kaum globalis itu. Bagi globalis cabal, mereka tidak mengenal istilah negara atau bangsa lagi. Bagi globalis, yang penting adalah nomor kependudukan dan nomor sertifikat. Kontrol dan monitor seluruh data umat manusia adalah tujuan mereka. Kita, kaum New Mind, menentang keras dan sangat berlawanan dengan pemahaman globalis cabal di mana kita adalah kaum patriotis nasionalis. Ini kita deklarasikan berkali-kali. Inilah yang membuat sosmed YouTube Bosman harus dibungkam karena jangan-jangan memang pejabat 20 tahun terakhir Indonesia merupakan kaki tangan globalis atau terkena pemahaman globalis termasuk oposisinya. Ide nasionalis dibangkitkan oleh New Mind ini sesungguhnya dan sungguh ini menjadi ancaman. Bener deh, oleh globalis, nation wealth, sebuah wilayah untuk kekayaan rakyat bisa diambil oleh mereka dengan atas nama world wealth, kekayaan dunia untuk dunia. Padahal kekayaan aset suatu negara ya milik rakyatnya seharusnya. Itu kalau rakyatnya pinter dan mentalnya nasionalis. Kalau rakyatnya dibodohin, rakyatnya melihat aset negara diambil asing yang didukung pejabatnya, dikatakan bener aja tuh tindakannya. Ya rapopo juga. Kenapa bisa sebodoh itu rakyatnya seperti negara tetangga? Karena kuatnya narasi propaganda yang dijaga ribuan buzzer. Dan itu solusi oleh mereka. Sungguh, bagi globalis, mereka harus pegang kekuasaan, mengontrol dan memonitor seluruh dunia, sementara mereka hanya segelintir 0,1% manusia. Aslinya tuh cabalis tidak peduli di Afrika mau banyak orang mati, di Timur Tengah banyak orang mati, Taliban, Al-Qaeda, ISIS bunuh orang banyak, mana mereka peduli. Kalau perlu mereka biayai, termasuk membeli opiumnya Taliban. Mereka hanya peduli pada kekayaan dan kekuasaan alam monarki kembali lagi berkuasa. Rakyatnya susah di ujung-ujung, mati sekalipun mereka nggak pikirin, nggak peduli. Orang mati jutaan sama virus nggak peduli. Globalis itu yang penting dapat nomor sertifikat penduduk manusia dengan paksa menggunakan sistem sebuah pemerintahan yang taat pada mereka. Beda dengan kaum nasionalis yang akan meratakan kesempatan, menyamakan peluang untuk seluruh rakyat berbasis meritokrasi pejabatnya. Siapa yang berprestasi, dia yang menjabat. Ide New Mind yang pro-demokrasi, pro-nasionalis, patriotis, dan mendukung nation state beda dengan oportunis globalis yang ada di benak incumbent atau oposisi pada saat ini. Sungguh, itulah yang ada di benak mereka pada saat ini dari citra yang apa mereka lakukan. Itu aja kita bacanya. Sahabat, di ujung informasi ini, walaupun akun Bosman asli sudah kembali, namun sampai November kita slow pace belum diaktifkan karena masih diincar oleh buzzer. Terima kasih sudah mensubscribe channel Bosman Mardigu Official ini dan menyebarkan ke link sosmed dan WAG sahabat semua.